Pemirsa, Polda Sumatera Utara merilis penangkapan terhadap 4 tersangka pelaku pembunuhan satu keluarga di Medan, Sumatera Utara. Polisi masih mendalami motif sesungguhnya di balik kasus pembunuhan tersebut. Satu dari 4 pelaku pembunuhan bernama Andi Lala yang diduga kuat sebagai pelaku utama. Andi Lala ditangkap Sabtu lalu di Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sementara 3 pelaku lainnya, Roni Anggara, Andi Syahputra, dan Reki berperan membantu mengeksekusi korban, berjaga di sekitar rumah, menampung barang berharga yang dirampas pelaku. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Riko Amelza menduga motif sementara pembunuhan berencana ini adalah dendam karena korban tidak memenuhi janjinya untuk menyiapkan narkoba jenis sabu. Andi Lala diketahui juga menjadi otak pembunuhan berencana pada tahun 2015 lalu di Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat perbuatannya, para tersangka diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman penjara selama 20 tahun. Tidak akan dalam motifnya, tapi itu sementara motifnya adalah membunuh karena dendam, karena menurut pengakuan tersangka korban memiliki hutang pembelian satu-satu sebanyak 5 juta rupiah untuk tersangka yang ditagih-tagih. Pemirsa, pengaruh narkoba menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus pembunuhan satu keluarga di Medan, Sumatera Utara pada pekan lalu. Andi Lala mengaku sering mengkonsumsi narkoba hingga tega melakukan pembunuhan, dan berikut adalah wawancara reporter Andika Bakti dengan pelaku utama, Andi Lala. Dinyatakan buron selama beberapa hari, Andi Lala yang merupakan pelaku utama kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, akhirnya tertangkap juga. Pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polda Sumatera Utara menangkap Andi Lala pada hari Sabtu lalu di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan saat ini saya telah bersama dengan Andi Lala yang merupakan pelaku utama atas kasus pembunuhan ini. Bang Andi, saya minta waktunya sebentar. Bang Andi, mungkin bisa Bang Andi jelaskan apa sebenarnya yang menjadi alasan utama Bang Andi melakukan pembunuhan terhadap keluarga dari Rianto? Yang terutama saya dendam, Pak. Dendam permasalahan belanja sabu, Pak. Oke. Jadi saya tagih-tagih nggak pernah dikasih sama dia, Pak. Gitu. Berarti Abang sempat memesan sabu dengan Rianto? Iya, Pak. Karena dia jaga gudang, temannya berbisnis sabu katanya, Pak. Gitu. Nah, aku setor 5 juta rupiah, Pak. Ternyata dia nggak ada pernah ngasih sabu itu, Pak. Berapa lama waktu yang dijanjikan seharusnya disiapkan sabu dan ternyata belum juga disiapkan, ini butuh waktu berapa lama? Itu janji dia ada uang, ada barang. Oke. Ya terakhir sampai 2 minggu kemudian Bapak tagih-tagih, dia alasan belum ada barangnya, sabar kenapa? Dia bilang selalu pakai matamu aja dia, Pak. Gitu. Terus kenapa yang dibunuh satu keluarga? Karena terbangun, Pak. Terbangun maksudnya? Ya, takut saya ketahuan sama anak-anaknya, berteriak, takut tetangganya dengar, jadi kehilapan saya, jadi saya bunuh, Pak. Berarti awalnya sebenarnya mau membunuh Rianto saja, begitu? Iya. Tapi karena keluarganya terbangun, jadi ikut dihabiskan gitu? Iya. Abang melakukan aksi ini dengan siapa aja? Saya melakukan aksi ini dengan sendirinya. Yang kemanaan saya yang bernama Roni Anggara itu, dia di luar. Di luar? Di luar rumah. Disebutkan tadi oleh Kapolda bahwa Abang telah merencanakan pembunuhan ini. Bisa diceritakan seperti apa rencana awal Abang sampai akhirnya melakukan eksekusi? Rencana awal sebetulnya spontan aja, Bang. Karena itu pun dendam kayaknya. Saya spontan itu pulang kerja langsung membeli besi itu, Bang. Membeli besi di mana? Di pasar loak gitu, Bang. Jual-jual butut gitu, Pak. Itu memang sengaja dibeli untuk melancarkan aksi Abang gitu? Iya. Oke. Saya dengar bahwa korban ini juga sebenarnya punya hubungan keluarga dengan Abang. Sepupu orang rumah. Sepupu orang rumah. Iya. Apakah pembunuhan ini menurut Abang adalah solusi untuk menyelesaikan masalah Abang? Enggak sih. Saya menyesal. Abang menyesal? Iya. Bagaimana
pada saat abang pulang ke rumah abang, kemudian menemui istri abang, pastinya pada saat itu, bagaimana respon keluarga setelah abang melakukan tindakan ini? Curiga memang. Curiga. Dari mana katanya gitu. Aku alasan ngantar orang sakit gitu, bawa mobil gitu. Berarti orang rumah sebenarnya belum tahu? Belum. Sepengetahuan abang, korban ini memang ada jaringan di bidang narkoba? Kalau untuk di bidang situ saya nggak ngerti, cuma dia sering pakai sama saya. Itu aja. Sudah berapa lama menggunakan sabu? Semenjak ya kalau ada acara pesta di keluarga gitu, ya kami sering bareng pakai sabu sama dia. Abang kemarin itu ditangkap di Provinsi Riau, ini merupakan upaya abang untuk melarikan diri atau memang kebetulan abang mau ke sana gitu? Menghindar diri dulu, lari diri. Bang, ini abang melanggar beberapa pasal dan di situ ancaman hukumannya adalah ada hukuman mati, kemudian seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Seperti apa tanggapannya? Kalaupun itu keputusan pengadilan ya saya terima. Kalau bisa saya minta ya diringankan hukuman saya itu. Emang apa yang akan abang lakukan jika diberi hukuman ringan? Akan kurubah segalanya. Ya ku ikuti perintah-perintah yang Maha Kuasa. Oh, berarti waktu abang pergi membawa motor itu sebenarnya dalam upaya kabur gitu, Pak? Iya. Saya terjatuh, saya buang BB itu, barang bukti itu, ke sungai. Saya paret lah di situ, depan gudang itu. Oke. Bang, tahun 2015 dikabarkan abang juga melakukan pembunuhan, itu betul, Bang? Iya. Oke, sebentar lagi akan kita lanjutkan, Bang, ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Andi Lala yang merupakan pelaku utama atas kasus pembunuhan berencana di Kota Medan pada beberapa hari lalu atau sepekan yang lalu maupun tahun 2015 lalu. Bang Andi, pada Juli ya 2015 abang juga melakukan pembunuhan terhadap seorang pria, Bang, yang diduga ini sempat memiliki hubungan spesial dengan istri abang. Itu benar, Bang? Bagaimana ceritanya? Ketika itu saya kan nyupir alat musik kayak organ tunggal gitu, Bang. Jadi saya sering keluar pulang malam, ya kadang pulang pagi, kadang nggak pulang gitu, Bang. Jadi kesempatan dia itu nelpon saya, si laki-laki ini yang korban ini nelpon saya. Kalau dia selalu tanya di mana posisi, kata dia gitu. Ya saya jawab keluar. Pokoknya dia datang ke rumah, awalnya katanya pemaksaan, kata orang rumah. Tapi kok terus-terusan dia datang aja maksa, katanya gitu. Jadi ketika itu saya pura-pura di telepon dia itu keluar saya bilang. Jadi saat itu saya pulang, rupanya udah ada dia di dalam rumah situ. Alasan numpang buang air besar. Berarti udah sempat kepergok, begitu, Bang? Kemudian membutuhkan waktu berapa lama sehingga abang melancarkan aksi abang untuk melakukan dendam? Sekitar 2 bulan itu. 2 bulan. Mau dipancing nggak bisa. Terakhir orang rumah yang kusuruh mancing nyari nomor HP ke rumahnya. Langsung kami kerjai, dia terhanyut, terus dia mau datang ke rumah itu. Oke. Bang, menurut abang membunuh ini hal yang pantas, wajar, atau seperti apa sih? Kok sepertinya mudah untuk abang menghilangkan nyawa seseorang gitu, Bang? Ya terpengaruh narkoba juga ini rasa, Bang. Nah itu tadi sebetulnya saya ini nggak tegaan gitu, karena itu tadi kurasa kehilapan saya juga memakai barang-barang yang butuhan. Berarti dua kasus yang terjadi ini, yang terjadi sama abang ini dua-duanya dampak dari pengaruh narkoba gitu? Iya, Pak. Saya jujur ya. Oke, terima kasih abang. Nah, saat ini saya telah bersama Bapak Nur Falah. Mungkin untuk tindak lanjut atau proses selanjutnya ini seperti apa, Pak? Sekarang sudah ada 4 tersangka yang ditangkap atas kasus ini. Kapan rencananya akan dilakukan rekonstruksi atau mencari kemungkinan adanya tersangka-tersangka baru? Terima kasih. Jadi kami sampaikan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap kasus pembunuhan ya yang secara sadis dilakukan oleh saudara Andi Lala CS ya.
dan alhamdulillah Andi Lala CS sudah ditangkap pada hari Sabtu ya sekitar pukul 5.00 di daerah Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan pada hari Minggu sudah sampai di Polda Sumatera Utara. Jadi keempat pelaku tersebut sudah mengakui bahwa memang yang bersangkutan yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga tersebut. Dan sekarang barang bukti semuanya sudah kami sita semua ya, baik itu barang bukti yang diambil dari rumah korban terdiri daripada motor, kemudian 3 HP, kemudian laptop merek Acer, tas milik anak korban itu sudah kita sita semua, dan kita disita di rumahnya saudara tersangka Andi Lala ya. Kemudian untuk motor juga sudah kita sita ya, motor ternyata oleh saudara Andi Lala telah dijual kurang lebih 1.800.000 kepada saudara Riki di daerah Perbaungan. Motor sudah kami sita dan saudara Riki juga sudah kami tangkap sebagai penadah daripada motor hasil curian. Nah, apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak kepolisian, Pak? Langkah selanjutnya kami lagi melakukan pengembangan karena kami sampai saat ini belum yakin bahwa pelakunya hanya saudara Andi Lala bersama 2 orang pelaku lainnya atas nama Roni sama Andi Sahputra. Jadi kita tetap mengembangkan ya, dan mudah-mudahan kita bisa mengungkap lebih dalam lagi kasus ini, serta kita akan segera melakukan proses penyidikan dan akan segera kirimkan kepada jaksa penuntut umum. Berarti masih ada kemungkinan adanya tersangka-tersangka baru atas kasus ini, Pak? Mungkin masih ada, kemudian kita akan tetap kembangkan kepada pemeriksaan kepada para tersangka. Apa ancaman hukuman terhadap keempat tersangka ini, Pak? Ancaman hukuman terhadap para tersangka itu ya kita kenakan pasal 338 KUHP junto pasal 340 KUHP ya, yang mana ancaman hukumannya 20 tahun atau bisa saja mungkin dengan ancaman hukuman mati sesuai dengan keyakinan hakim yang pada saat nanti akan melakukan penyidangan. Terima kasih Bapak penjelasannya. Demikian yang bisa kami sampaikan langsung dari Mapolda Sumatera Utara. Andika Bakti, Edi Sembiring, Metro TV.